kata-kata Pajajaran, ada kata-kata Siliwangi. Jajankan para leluhur ciri bumi daya Pancasila, ciri daya Pancasila. Oke, Brother Brokis, masih berlanjut season 2 yang sama Bang Faisal. dan selanjutnya langsung diceritakan Bang Faisal buat cerita yang kedua. Cerita kedua ini cerita apa nih Bang? Cerita yang kedua mungkin ini berkaitan sama Nimas Dewi Rengganis. Itu dari daerahnya tuh. Kalau Nyimas Dewi Rengganis sendiri, beliau ini sosok penari cantik. Bahkan kalau di zaman itu disebut Nyai Ronggeng. Oh, Nyai Ronggeng. Nyai Ronggeng. Bagaimana awal mulanya Nyai Ronggeng ini bisa dekat sama saya? Iya. Tapi sekali lagi, mohon maaf banget ya, bukannya kita ini mau nunjukin apa ya, kebiasaan. Iya. Kita hanya sekedar sharing, Iya, berbagi. berbagi pengalaman. Jadi awal mulanya Ronggeng ini hadir itu di saat usia gua masih kecil, sekitar umur 6 tahun atau 7 tahun. Iya. Awal mulanya itu ya karena gue ini juga katanya lahir prematur. Iya. Bahkan dari dengar orang tua sendiri cerita, pada saat gue dilahirin itu kayak botol sirup, kecil kayak botol sirup, sampai istilahnya ngkong-ngkong ya, kakek-kakek semua mainan gitu. Ada bilang, ya Allah, ini cucu gua hidup, bapak mati, begitu. Iya. Nah, katanya tuh gua setiap malam tuh nangis semua. Sampai dipanggilin, mungkin kalau zaman dulu itu dokter jarang. Betul dulu. Disebutnya tuh Pak Mantri. Iya, Pak Mantri. Mantri buat yang ngobatin orang. Iya. Ya. Diganti lagi era kesini-sini orang pintar, orang bisa, segala macam. Iya kayak gitu. Kalau disebut, kalau zaman dulu disebut Pak Mantri. Mantri. Kata Pak Mantri itu sendiri, ya orang punya keahlian ya, keahlian khusus. Sukma gue ini mau ditarik. Sukma gue ini mau ditarik sama sosok tersebut. Iya. Ronggeng. Oh. Itu dari gue bayi, Oh. bukan usia 6 tahun yang tadi cerita. Iya, Masih bayi. masih bayi. Masih bayi. Kalau seandainya sukma gue ini benar udah diambil, kemungkinan gue kalau udah gede jadi kayak orang stres, kayak orang idiot lah. Oh. Makanya buru-buru ditaruh lagi ke raga gue. Oh. Itu katanya orang Iya. tua yang cerita ya. Pak Mantri itu ya. Pak Mantri itu sendiri. Pas lagi praktek itu sendiri, itu disaksikan sama keluarga besar semua. Kakek, nenek, orang tua, dari mana aja. Keluarga besar ya, datang masih di sini. Nah, sekian tahun, berganti umur, 6 tahun, mulai timbul keanehan. Jadi nyokap gue itu punya selendang, entah ini selendang, entah ini kerudung gitu. Iya. Warna kuning. Gue mainin ini terus nih. Mainin selendang gitu. Sampai-sampai istilahnya gue beda dari anak-anak sebaya gue pada saat itu. Beda dari yang lain. Dari situ gue dibully. Wah,
sekolah juga dibully, tempat main tongkrongan pada saat itu Iya. anak-anakku juga dibully. Dari selendang makin aneh lagi. Gua naruh kembang, gua lupa kembangnya apa. Gua kalau ngeliat kembang itu pasti gua taruh di kuping. Oh kayak orang Bali gitu. Kayak orang Bali. Mungkin kalau zaman gua udah gede sekarang, oh berarti ini orang Bali gitu. Iya. Paham gitu. Kalau pakai kembang. Tapi kalau masih kecil kan gua nggak paham apa-apa. Iya. Gitu. Nah, dari situ makin dibully. Sampai istilahnya gue di tengah-tengah itu diputerin sama anak-anak. Anak-anak yang ngebully gue itu gue diputerin. Sambil tepuk tangan, sambil teriak, tapi nyanyi. Nyanyi Ronggeng. Memang asik, goyangan. Begitu tuh gue masih inget banget itu gue dibully gitu. Sampai-sampai istilahnya gue itu udah dipisahin sama orang kampung sih, tetangga lah. Istilahnya gue ditarik, entah kenapa gue ditarik sama ibu-ibu ini, gue disuruh pulang. Itu gue galak, gue malah gigit itu emak-emak. Dari situ orang tua gue khawatir kalau udah gede anaknya nih jadi kayak gimana nih kalau udah gede. Akhirnya dipikir bawalah ke orang bisa. Iya. Bukan Pak Mantri. Bukan Pak Mantri lagi. Orang Gede gede ya. ya. Bisa gitu ya. Bisa ngapain aja lah. Iya. Dibawa ke orang bisa. Yang pertama, gue dibawa ke orang pintar itu dia kakek-kakek. Jadi kakek-kakek ini katanya dulunya tukang sembur. Oh. Gitu loh. Kalau ngobatin orang, cara mediasinya itu cuma sembur. Disembur. Tapi bukan minum. Bukan begitu ya. Bukan itu mah. Jadi bukan kayak di film-film ya. Jadi dalam film. Jadi ditiup gitu langsung. Pada saat gua disembur itu, jadi gua tiduran. Ini gua masih ingat. Sedikit masih. Gua tiduran, begitu gua kencing. Entah kenapa ya, mungkin pada saat itu gua nggak hidup ya. Iya. Gua nggak begitu ngerti lah, misalnya kalau biasa. Emang dulu gua ngompol itu lama, cukup lama gua ngompol. Sampai SD juga gua coba ngompol gitu. Itu gua kencing itu sama orang bisa itu. Setelah udah disembur, nah ceritanya orang tua gua suruh balik lagi kapan, tapi syaratnya bawa ayam kampung jantan. Begitu bawa ayam kampung jantan datang ke orang pintar itu lagi, orang tua gue kaget karena rumah orang pintar itu bendera kuning semua, ada bendera kuning. Dikira orang tua gue itu yang meninggal mungkin saudaranya, tetangganya atau anaknya. Begitu dicari tahu ternyata bener orang pintar yang ngobatin gue kemarin. Wallahu a'lam. Iya. Ini gue bukannya mengada-ngada atau istilahnya menyangkut pautkan antara sosok yang mendampingin gua ini, Nyai Ronggeng ini, dengan orang pintar tersebut. Mungkin memang udah saatnya, mungkin udah umurnya beliau itu wafat. Iya. Masih penasaran orang tua gua, ini anak gua ada apa ini? Kenapa anak gua begini? Dibawalah ke orang pintar yang satu ini perempuan. Begitu jalan, dulu kan kendaraan yang terkenal yang istilahnya bisa kita dengan angkot ya. Iya. Angkot. Begitu udah turun di depan gang rumahnya, jalan. Begitu jarak sekitar berapa meter? Orang tua gue ngeliat bendera kuning lagi. Pas mau nyampe ke rumah. Pas mau nyampe ini belum sempet konsul ya. Belum sempet ngobatin gue. Cuman memang niatan mau kesana mau ngobatin gue. Iya. Begitu istilahnya udah mau nyampe, lihat bendera kuning, ditanya lah, ini siapa yang meninggal? Lagi-lagi ini orang pintar yang mau ngobatin gue, yang meninggal. Orang kedua tuh ya. Orang kedua perempuan. Tapi lagi-lagi ini nyata, Iya. bukan semata-mata
gue mengkarang cerita. Karena saksinya juga masih ada, orang tua gue pun juga masih ada. Nah, begitu ditanya, ini meninggal siapa? Ini bu ini yang sering melakukan ini. Orang tua gue sempat kaget, dia bilang nyokap gue sampai nangis. Ya Allah, kenapa ini? Meninggalnya kenapa? Katanya ya, pada saat itu katanya beliau itu meninggal kesambar petir. Kesambar petir. Dari situ orang tua gue mutusin, ya udah deh ya, manggil ayah kan. Nyokap juga manggil ayah. Ya udah deh ya, daripada nanti ada yang meninggal lagi. Karena kalau pemikiran orang tua zaman dulu kan begitu. Takut ya. Istilahnya kalau sekarang kan apa-apa logika, logika gitu. Kalau zaman dulu pemikiran orang tua itu, wah ini kait-kait mungkin. Iya. Cuman kemungkinan memang udah ajalnya. Ya, udah umurnya. Udah waktunya. Begitu aja pikirnya. Dari situ gue coba diberhentiin lah, istilahnya masih penyembuhan gue ini gue udah dilepas sama kata nyokap gue. Ya udah deh ya, kita terima anak kita begini apa adanya, diciptain seperti ini apa adanya. Nah, dari situ ya karena gue dibully terus, ya itu udah kelar lah masa pengobatan buat obat gue udah kelar. Gue sempet sakitnya itu aneh. Kalau dibilang cacar semua badan, seluruh badan. Tapi ini gue cacar di sini doang, tangan kiri. Tangan kiri dong, tangan kanan. Di lengan, tangan kiri. Udah hilang. Itu gue sakit. Ini di tengah-tengah, ini kayak bisul, gede, merah. Tapi di sini pinggirannya baru cacarnya. Dan ini ngebentuk kayak bunga. Kayak bunga, tapi cacar, kelopak bunga, begini ya Sun? Iya. Gitu. Isinya air, cacar air. Iya. Tapi yang bikin heran, setiap satu cacar itu sendiri dalamnya ada air. Gue perhatiin lagi, sampai buat penasaran, gue pites, itu gue pegang, ada pasirnya. Jadi di sini tembang cacar air itu pasir satu bukit lah. Satu bukit pasir kecil hitam, jadi tengah-tengahnya hitam. Kalau di sini merah, ini hitam. Bukan cairan gitu ya, bukan cairan, malah pasir gitu. Dari situ gue bingung, orang tua gue juga bingung, ini sakit kenapa. Nah, setelah gue udah masa gue udah sembuh sendiri tuh, entah diobatin apa, daun-daunan apa gue nggak ngerti tuh. Sembuh sendiri, gue sekolah lagi kayak biasanya, gue main lagi kayak biasanya. Tetap gue dibully. Masih dibully tuh ya? Masih dibully. Jangan sama dia mainnya, dia mau mainannya selendang gitu, kayak cewek gitu. Kalau di sini kita ya kayak orang, lu bukan level tongkrongan gue dah. Gue main gundu. Gue main istilahnya main apalah, bola gitu. Bola lah ya. Kalau gue selendang, gitu loh. Dari situ gue mikir, gue nangis karena gue nangis sendiri. Ya namanya masih kecil ya. Saat itu kita gampang pikiran. Gue nangis, gue tidur nangis sampai istilahnya sosok itu datang. Si Ronggeng itu datang. Entah mungkin pada saat gue mau ditarik sukma sama Ronggeng ini nggak kena. Mungkin gue ditandai enggak kalau begitu. Entah mungkin ini sosok leluhur atau apa, gue nggak ngerti. Ya. Nah, begitu dia datang, tahu-tahu dia udah nampakin, tapi bagi gue ini orang gitu loh. Ya apalagi gue usia masih 6-7 tahun, masih kecil. Gue pikir ini orang, pakaiannya kebaya merah, selendangnya kuning. Selendangnya kuning. Tiba-tiba dia nampakin diri, terus dia usap-usap.
tapi istilahnya saya temenin, cuman bahasanya lebih halus lagi. Terus saya temenin. Nah dari situ boleh tuh nembak, nyanyi nembak. Cuman pada saat itu ya karena gue kecil ya gue nggak begitu merhatiin bahasanya gimana gitu. Pertama tuh cuman senandung doang. Senandung ini kayak gini masalah. Kayak gimana jadi lupa kan? Kayak gimana senandung? Itu pertama kali di senandung dulu. Dari situ gue mulai kayak gimana ya, kayak nyaman, kayak tentram denger senandungan beliau. Nah setelah itu lama kelamaan ya gue jadi, karena gue main dengan selendang ya, istilahnya pada zaman itu gue bawa selendang, gue diajarin nari, gue diajarin jaipongan. Tangan gue yang istilahnya tadi tangan gue nggak selentik kayak begini. Wih, nggak selentik kayak begini. Ini dia sendiri yang takut, tapi nggak sakit pas gue dicabut, nggak sakit. Ya sampai istilahnya gue diajari dari tangan dulu, pelan-pelan ajarin. Setelah nari, diajarin nari langsung, aneh ya. iya. Aneh. Ini real gak buat gue. Gue nggak habis pikir. Gue ini kenapa? Gue ini siapa? Kenapa gue diciptain, ditakdirin seperti itu? Nggak habis pikir. Habis dari situ, istilahnya benar-benar kita diajarin, gue diajarin hari. Setelah itu nembang yang pertama kali gue denger. Kalau yang tadi kan senandung, kalau ini benar-benar nembang. Gue nggak tahu ini versi Sundanya atau kawih atau pupuh atau nyinden, gue nggak ngerti pada saat itu. Memangnya kayak lagu Sunda, memang itu bahasa Sunda. Malam minggu malam panjang, rame dengan karyaan, mengandungan kehidupan, jangan dititi berat. Kayak gitu pertama. Ya sekarang gue udah terbiasa, gue udah fase sekarang, udah fase. Kalau dulu gue masih ikut-ikut. Gue tanya ini lagu apa gitu pada saat itu. Ini lagu apa, kok ini lagu beda dari yang pada saat usia gue umur segitu gue nggak pernah dengar lagu kayak gitu. Dia ngejelasin ini lagu namanya lagu Goyang Karawang versi pertama. Goyang Karawang versi pertama. Dia juga ceritain goyang ini lagu ini kalau dibawain itu ketika lagi ada acara-acara pesta panen gitu. Hasil bumi. Gue nggak pernah nanya dia itu dari mana, rumahnya di mana. Entah kenapa gue kalau dia datang, gue udah langsung nyaman gitu. Jadi kayak teman lu ya bang, karena di sekeliling lu dibully akhirnya entah gimana asal mulanya tiba-tiba dia pengen nemenin lu. Nah begitu gue diajarin dan gue sedikit demi sedikit gue bisa, gue kelar. Baru dah tuh setiap malam gue dengar musik ya, gendang. Makanya kalau zaman gue kecil dulu, kalau gue denger lagu gendang, hawanya gue pengen goyang. Di mana aja gitu? Iya, di mana aja. Coba kalau seandainya gue nggak bisa kontrol, Iya. ya orang gila gue. Sana sini. Iya. Apalagi sekarang ada daun ya. Apalagi sekarang Kalau lewat kan. Iya. Kalau gue nari aja. Kayak gitu.
ngadu nembang lagi, dan di situ tembangnya gue baru sadar, baru paham sejak gue itu udah kenal sama cerita-cerita, bukan kenal, gue udah paham sama cerita-cerita Eyang Prabu Siliwangi. Betul, zaman kerajaan. Zaman kerajaan, karena di tembang itu sendiri berbau Pajajaran. Ada kata-kata Pajajaran, ada kata-kata Siliwangi. Jajankan para leluhur ciri bumi daya Pancasila, ciri daya Pancasila. Terus versi suara apa aja ya? Lemah luhurna, lebak lengkokna, lemah pada taranana, biasana para dewata, kesulaya tinacana, Suwasiwi Siliwangi terah pencar Pajajaran, pencar Pajajaran. Apa? Mantap. Ya begitu. Dari situ gue coba, gue pada saat itu gue ngikutin doang. Gue nggak pernah cari tahu ini lagu apa. Ya, karena memang bagi gue bahasa itu aneh ya, gue kagak simak kayak hipnotis. Iya. Gue ikutin pelan. Kalau sekarang udah lancar. Enggak, udah pase lah. Sekarang kayak gitu. Nah, setiap gue nembak, setiap gue lagunya apa nyanyi bawain lagu kayak tadi, udah pasti dia pasti datang. Udah pasti dia datang. Saat ini pun udah. Oh my god. Kayak gitu. Ini pakai pakaian yang sama. Gitu. Merah. Kita yang kuning. Ada apa? Selendang. Selendang kuning. Kayak gitu. Karena setiap kali gua dibully, bukannya dia ngebantu mau jahatin orang-orang, enggak. Iya. Justru datang untuk nemenin gua pada saat itu. Terus apa lagi, kalau gua lagi SMP, waktu itu gua SMP, sekolah SMP sama, gua tuh tipikal orang yang pendiam sebenarnya. Kalau orang yang belum gua deket banget sama tuh orang, gua pendiam. Jadi istilahnya, ini orang ngapa sih diajak tawuran gak mau? Oh iya, siapa tak berantem? Iya, diajak nongkrong gak mau, pulang sekolah ya pas gua pulang sekolah ya gua pulang. Iya. Gua gak kayak anak lain nongkrong dulu, pas segala macam dulu. Dan saat gua sekolah pun SMP gua juga lebih banyak diem, tapi entah kenapa gua diem itu justru malah dijadiin ketua OSIS. Iya, dipilih. Pilih jadi ketua OSIS. Wow. Ya teman-teman gue masih ada, kakak kelasnya juga masih ada gitu, mungkin kenal gitu. Gue dipilih jadi ketua OSIS. Dari situlah mata gue udah gak beres. Maksudnya penglihatan gue udah gak beres. Iya. Apa aja gue lihat, Mata buka gitu, Kebuka. kayak ini gue gitu. ya seperti itu. Istilahnya gue sekolah, gue pengen ke kamar mandi siang, gue kira itu mau kena lagi di gantung atau bagaimana. Ternyata begitu istilahnya ngadep, jadi ngebelakangin, ngadep, pada saat itu gue takut gitu. Takut, nanti setiap gue ngeliat sosok-sosok yang aneh, gue bakal dibaikin lagi, gue bakal ditenangin lagi. Malam minggu, malam panjang, itu ujungnya pokoknya lagu-lagu Karawang. Kalau kita kan kenal lagu yang Karawang itu Lilis Karlina, dangdutnya kayak gitu, koplonya. Kalau itu benar-benar versi yang sudah gitu. Nah, kalau orang geng ini menceritakan asal muasal dia, Dia ngomong gitu. ngobrol. Setelah gua udah melihat yang aneh-aneh, asalnya memang dari Sumedang asal. Tapi mungkin zaman dulu
zaman penjajahan orang-orang Belanda itu butuh hiburan. Iya. Butuh hiburan, istilahnya ada pesta rakyat, tuan-tuan Demang. Dia cerita dia. Ronggeng ini cerita. Dia kadang-kadang kalau dapat panggilan itu bukan naik kendaraan. Jadi ada pasukan ronggeng, contoh misalkan penari-penari ini. Itu kalau jalan, yang Demang, yang tuan-tuan Demang itu pada naik kuda. Dia itu jalan kaki, jaraknya jauh-jauh. Makanya istilahnya Nimas Dewi Rengganis ini namanya udah nggak familiar. Maksudnya namanya itu udah nggak asing gitu. Pokoknya orang-orang kalau udah tahu nama Nimas Dewi Rengganis itu pasti ronggeng. Bahkan di daerah Tangerang sendiri, khususnya daerah Cisauk sendiri, itu ada istilahnya nama Nimas Dewi Renggana. Entah ini namanya beda, orangnya sama atau bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya ada yang nyerempet-nyerempetin juga, ada istilahnya Nyai Ayu Rengganis, Nyai Dewi Rengganis. Kayak istilahnya kayak Ibu Ratu Mayangsari, Nakasari. Ada Ibu Ratu Mayangsari di Bekasi juga ada, Lamun Ratu juga ada. Kayak gitu. Ya intinya setelah kejadian gua bisa nembang, melihat, jaipongan, itu permunculan skill-skill gua. Ya gua bukannya nunjukin ya, gua bukannya. Gua juga bingung entah kenapa gua itu setiap belajar apa yang berkaitan sama ilmu ya. Maksudnya bukan ilmu spiritual gitu loh, entah itu ilmu kesenian, kebudayaan, itu gue selalu nangkepnya cepet kayak gitu. Sampai-sampai itu gue pernah berkeinginan, karena gue merasa aneh, gue pengen mondok aja lah, gue pengen mondok pesantren. Dan nyata gue ngelakuin itu. Gue kalau orang udah bertekad pasti gue lakuin. Gue pondok pesantren, pertama gue pondok pesantren di Cibinong. Sama aja masih ada dia gitu ya. Biasanya kan ke pagar. Iya. Ini nggak bisa di pagar. Mau masuk ke pesantren? Masuk ke pesantren. Gua pondok lagi yang kedua kalinya. Dari situ Cibinong gue keluar, gue pondok lagi. Adalah salah satu pondok pesantren di daerah Tangerang Selatan. Begitu juga. Masih sama. Iya. Tapi setiap kali gue belajar ilmu agama, ya alhamdulillah, bukannya gue sombong ya, alhamdulillah masuk. Dan istilahnya mau gue ngaji, mau gue apapun lah, segala macam zikiran, ini yang mencoba mendampingi gue nggak terpusing, nggak kepanasan, nyaman gitu, nyaman aja, nggak merasa bagaimana. Makanya gue mikirnya kalau seandainya memang ini jenis makhluk yang energinya negatif, kemungkinan udah hilang. Iya, panasan kan, air suci gitu. Air suci. Tapi ini justru malah makin jatuh, malah makin dekat. Makanya istilahnya setiap kali gua mungkin ada orang yang mau berbuat zolim, atau orang mau iseng sama gua, selalu gua dikasih isyarah. Jadi kalau misalnya Nimas Dewi Rengganis hadir, kadang-kadang setiap kali gue ke tempat yang ada aura mistisnya, yang bisa dibilang angker, apabila ada sosok ronggeng, karena ronggeng itu kan kategori, ya, kecuali nama, gelar ya gitu. Ya, gelar. Nyai ronggeng. Jadi ini bisa mencakup ronggeng-ronggeng yang ada di mana-mana. Setiap ada gue datangin tempat-tempat bisnis, apabila ada sinden, sosok sinden ke, sosok ronggeng ke, pasti ikut. Makanya gue nggak bisa pastiin berapa ronggengnya ada gitu. Kayak gitu. Kayak wow. Sampai-sampai gue itu punya keponakan. Katanya 3 hari 3 malam panas terus. Gue keluar dari pondok. Ya kita juga punya
yang maha kuasa. Iya. Kita punya iman, ada kita bilang, kita punya doa. Itu cuma Bismillahirrahmanirrahim. Ini real. Begitu habis diminum, keluar semua penyakitnya, tampok. Dari situ mulanya gue mungkin dikenal sama orang. Ngeluarin orang. Wow. Begitu. Tapi sisi lain, gue juga nggak pengen begitu. Iya. Karena dengan usia gue yang masih muda, gue juga masih penasaran gimana sih kehidupan di sana. Iya. Sebagai anak muda, tongkrongan, segala macam. Milenial. Iya, kayak gitu. Gue pengen kayak begitu. Gue begini, nggak pernah minta gue tuh buat jadi gue tuh seperti ini, enggak. Makanya kadang-kadang gue suka ngerenung. Kadang-kadang diri sendiri, kadang-kadang jadi teman sendiri, kadang-kadang ngaji. Siapa gitu ya, gitu. Ibadah Iya. bisa, budaya bisa. Iya. Sampai-sampai istilahnya ada orang keluarganya baru meninggal, nggak ada yang ngaji, tadarusin. Iya. Gue dipanggil, minta tolong. Padahal rusak nih sebenarnya. Gue bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih, bukan orang yang alim. Iya, bagi gue tuh berdosa berat gitu. Iya. Kenapa lu datangin gue? Kenapa lu nggak datangin ustadz kayak Iya. siapa kayak gitu? Minta tolong. Ya karena istilahnya bahasanya minta tolong. Iya. Selebihnya semampunya kita bantu. Kayak begitu itu asal-asal. Tapi kalau Nyai Rongkeng sendiri yang pertama kali dampingin gua itu meninggalnya karena nyemplung di sumur. Karena diperkosa, digilir. Sedangkan dia punya orang tua di rumahnya lagi menunggu kepulangan. Jadi itu dibunuh ya? Bunuh sendiri. Bunuh diri kan? Itu frustasi. Dia punya bapak, dia anak sematawayang. Jadi sosoknya anak sematawayang, kerja di luar kota kasar. Iya. Diperlakukan Tidak senang. tidak senang. Sampai dia gilir. Ini orang pribumi Demang ada, orang Belanda juga ada. Jadi kemungkinan bunting, malu kalau pulang ke kampung. Iya. Gitu kasarnya. Makanya yang gue lihat, gue nggak tahu persis itu tinggal di mana, tapi gue dikasih lihat ini bapaknya memang kayak orang petani gitu sih. Karena menunggu kehadiran pulang anaknya sampai ngebikinin makaman, nggak ada mayat yang ada, karena nganggep udah meninggal. Ya memang pada dasarnya Iya. udah meninggal, tapi nggak pernah melihat yang terakhir kali begitu. Tapi ini nggak tahu. Iya, ini bukan Dimas Dewi Rengganis yang ada di sejarah-sejarah. Ya. Iya. Kita nggak tahu. Ya, sosok yang datang Mungkin. Ya. Jadi istilahnya, gua ngomong ini Dimas Dewi Rengganis, takutnya nanti ini dipermasalahin. Iya. Ini Dimas Dewi Rengganis matinya nggak begini-begini. Iya. Tapi memang yang dikasih lihat sama gua itu begitu, dan gua nggak tahu Dimas Dewi Rengganis yang mana. Iya. Yang istilahnya yang masuk ke sejarah atau istilahnya yang mungkin kan kayak Dimas Dewi Rengganis kan juga banyak juga. Iya. Satu gitu ya. Banyak versi lah ya. Iya. Tapi lu setelah itu lu masuk dong? Kira-kira masuk eskul ya, nari gitu ngajarin? Nggak pernah. Gua nggak pernah belajar sama orang. Gua nggak pernah Itu otodidak sendiri lu ya. Otodidak sendiri. Emang Cuma kalau pas ada orang nari, ini kok bisa kayak gitu? Belajar di mana, nanya apa gimana? Begini. Sampai 17 Agustusan itu terkadang di rumah suka ngadain apa namanya? panggung gembira. Panggung gembira. Yes. Entah kenapa pada saat itu gue nggak ada malu gitu. Mungkin pada waktu itu gue masih gimana ya, masih kecil. Iya. Nggak ada malu. Dan setiap gue nari itu gue jadi sorotan. Gue nggak pernah dibully, giliran gue nari gue nggak dibully, tapi Fokus ya, Pak? fokus pada senang, tepuk tangan. Dan gue yakin gitu. Dan gue bukan yakin, gue tuh merasa gemulai-gemulainya gue itu di belakang gue ini ada yang bantuin gerak. Iya.
walaupun gue nggak yakin ini belakang gue ini beliau atau bukan. Iya. Gitu. Berarti keren lu kan, jadi pas saat lu di luar publik, lu tuh dibully sama lu di luar publik, lu tuh disanjung-sanjung. Disanjung-sanjung. Wah. Disanjung-sanjung di tepuk tangan sampai istilahnya ditanya-tanya itu anak siapa sih itu begitu, anak siapa itu pintar banget menarinya. Iya. Gitu. Jadi pembulian itu berakhir ya ketika gua keluar dari pondok pesantren. Berakhir ya. Jadi sekarang yang bully gua pun juga datang minta tolong. Iya. Balik gitu. Tapi tetap gua nggak ada unsur dendam. Lu masih terima kan? Aku masih terima. Saya terbantuin apa itu namanya yang datang ke gua itu minta doa, kita doain. Iya, betul. Karena kita sebagai manusia hanya bisa mendoakan dan saling mendoakan. Iya. Tugas Juga. memang seperti itu. Pokoknya gua nggak pernah belajar nyintin, gua nggak pernah belajar jekongan. Yang sama orang. Iya, orang lain. Sama orang, wujud gitu Iya. orang, sama manusia. Gitu. Masuk kursus itu nggak perlu Iya. kursus nari lagi. Kayak gitu. Dan di sini gua cerita, gua bukannya ingin menunjukkan. Iya, kita Ya, sekali lagi gue nggak ada niatan untuk nunjukin atau nyombongin apa yang gue punya. Mungkin memang ini jalan cerita hidup gue. Iya. Gitu. Pahit pedihnya gue udah telan semua. Gitu. Tangan masih lentik. Bulu mata, men. Bulu mata, bulu ketek juga lentik. Oke, itulah cerita yang sudah disampaikan oleh Bang Faisal. Yes. Wah, lumayan juga merinding kan kita dengar cerita misteri, pengalaman spiritual. Banyak pelajaran yang bisa Agama. kita ambil dari Bang Faisal, dari dibully, mungkin dari keluar pondok pesantren. Tapi orang ngebully minta tolong masih diterima loh, makanya jam. Kita bisa ambil hikmahnya dari situ. Oke. Buat Brokis, jangan lupa sekali lagi buat subscribe, like, and comment, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Yang mau berbagi cerita atau mengirim ceritanya dapat menghubungi email atau DM di Instagram kita yang ada di bawah ini. Yes. Oke, gua Riko Gue Rama. dan Faisal. see you. Bye-bye.